Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Di video kali ini gue akan mau membahas ya, tapi sebelum membahas ya kita nih Hamin 3 ya guys, mau lebaran, kita mau sambut hari kemenangan yaitu Idul Fitri ya. Belum ntar gue mohon maaf lahir batin ya guys kalau gue ada setiap konten gue ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan lah di hati-hati penonton semuanya. Ya, jadi langsung aja ya. Jadi di H-min lebaran ini kita banyak nih ada aktivitas ya itu pulang kampung atau mudik bagi yang punya kampung. Ya kalau nggak punya kampung ya udahlah di rumah aja kalau enggak ke tempat hiburan. Maksudnya tempat hiburan destinasi guys ya, bukan tempat hiburan malam. Ya, ya bagi kalian yang ini mudik karena udah banyak beritanya, hati-hati guys ya, jaga kondisi tubuh juga gitu, jaga kesehatan, terus jangan lupa minum apa namanya kafein atau kopi ya pada saat mau mudik, apalagi kalau misalnya perjalanan malam itu pasti intensitas apa namanya ngantuknya tuh cepet gitu ya guys. Bagi kalian yang misalnya ngantuk banget, jangan dipaksain guys, berhenti di rest area terdekat ya, itu demi keselamatan pada saat berkendara. Dan hindari microslip ya, tahu microslip? Microslip itu ketika sedang mengemudi, nah itu tuh kita terlelap selama 3 detik gitu. Itu tanpa kita sadari tuh guys, gitu. Itu kalau misalnya udah mulai seperti itu kalian mengalami microslip. Nah, kalian harus apa namanya berhenti di rest area terdekat guys gitu. Oke, langsung dengan videonya guys. Jadi gua mau membahas tentang Respon ya. Respon ini baru-baru ini dia mengangkat isunya kembali terkait ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya sampai dia memberikan pernyataan ya ke guru besarnya UGM katanya jangan menjelek-jelekan nama baik kampus UGM gitu karena tingkah lakunya Pak Jokowi ini mempunyai ijazah palsu. Astaga. Emang pembenci ya seperti itu guys. Tapi ya Pak Jokowi ya dengan apa namanya sikap yang legowo, sabar, dia mah itu aja, biarlah waktu yang menguji aja gitu ya. Tapi kita simak dulu coba pernyataan atau penjelasan dari videonya Opung Parbelak, tanpa basa-basi, check this out guys. Kalian tahu nggak? Ada satu orang konten kreator yang sekarang sudah mulai berani-berani nyenggol nama Opung Parbelak. Waduh, siapa? Disama-samakan aku sama salah seorang pembenci Jokowi. Padahal selama ini bukannya bilang apa, aku anggap dia baik karena memang mukanya baik. Tapi 2 hari ini nggak bisa tidur aku gara-gara konten kawan ini. Nah, kalian cek dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Opung. Kok Bang Opung sih? Bang Opung. Opung Parbelak. Kangen weh. Kelamaan Pung. Pertengahan akhir Mei ya baru kita mau ketemu, kemudian jalan bareng ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Lama banget Pung. Bisa dipercepat nggak Pung? Ya ini Maret terakhir, kemudian April, Mei, sebulan lagi dah. 2 bulan lagi karena Mei-nya itu di minggu keempat. Sekira tanggal 24 nanti saya bersama Opung dan rekan-rekan YouTuber lainnya mau berangkat ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Ya, tapi masih lama, Pung. Pengennya mau cepet-cepet sekarang gitu ya. Kenapa, Gri? Pengen cepet-cepet, Gri? Enggak, karena begitu saya lihat video ini tuh langsung ingat Opung. Video apa, Gri? Ini, Pung, sorry. Ini adik lu apa kakak lu nih, Pung? Sumpah. Langsung makanya pengen cepet-cepet Opung ke Solo kita bareng gitu. Ya udah janjian ya teman-teman ya. Ini serius tanggal 24 lah. Tanggal 24 ketemu Opung, kemudian tanggal 25 pagi kita jalan ke Solo. Iya. Udah nggak sabar nih. Bang, udah nggak sabar, Bang. Tapi begitu lihat video ini video apa sih, Bang? Kau penasaran kali kau. Lihat aja nanti. Jadi gue pengen cepet-cepet ketemu Opung gitu. Bisa nggak, Pung, dipercepat, Pung?
Kayaknya juga banyak sih yang minta dipercepat kalau kita lihat komentar-komentar ya di video kita masing-masing. Bang, lama kali bang. Bisa nggak bang dipercepat bang? Apalagi begitu gua lihat video ini, aduh, opung lama kali ini. Bang, video apa bang? Coba bang, lihat bang. Mau lihat? Pengen banget atau pengen sekali? Jangan ketawa ya. Ini adalah abangnya opung. Check it out. Alma mater saya yang tercinta, ya. Saya lulusan teknik Kenapa elektro gitu? Bagaimana? Tahun 94, kuliah lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, Personat lulus opung ini. 2002. Jadi saya berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesa istri saya. Ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gajah Mada. Wait. Mada. Wait. Pung, ini abang lu ya, Pung ya? Enggak, opung sih enggak gitu-gitu amat ya, tapi kok ini begini amat ya, Pung ya? Kacau kawan ini, kacau. Disama-samakan aku sama si Rismon. Saya lulus 2002. Saya masuk 97. Saya dipaksa istri saya. Lalu berangkatlah saya. Sampailah kami di Yogyakarta. Rupanya kampus tutup. Kenapa kampus tutup? Karena kami sampai di sana malam. Nggak gitu kali lah. Kalapa. Naik daun dia, Pak. Naik daun si Rismon. Sebetulnya dari kemarin sudah banyak orang yang bilang, Pung, bahas dulu, Pung. Ada yang membahas-bahas apa namanya, yang menyerang Bapak Jokowi mengenai ijazah palsu. Aku mikir, ijazah palsu lagi. Kayaknya udah basi deh. Kan begitu. Jadi kalau masalah ijazah palsu, ya itu sudah banyak. Kurasa udah lebih 5 kali. Iya, betul. Yang menghebohkan kemarin itu, yang memviralkan kemarin udah masuk penjara. Bambang Tri. Jadi Oh, kalau iya, ku betul. tengok dari modelnya si Rismon ini menyampaikan, yang viral bukan ijazah palsunya, cara dia ngomong. Saya masuk UGM 97. Tamat saya tahun 2002. Untuk membuktikannya. Bro, satu kampungnya kita. Betul kata Bang Agri itu, ya kan? Nggak kayak gitu-gitu amat. Aduh, tahu nggak kalian? Sebetulnya ini manusia orang hebat ini. Karena apa? Dia punya skill, ya. Dia itu memang betul ahli forensik. Jadi ada 2 kasus besar, ya. Yang melibatkan si Rismon Hasiholan Sianipar ini, ya. Salah satunya itu kasus kopi sianida kemarin, kan begitu, ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini sudah malang melintang lah di dunia digital forensik. Kalau dari skill, aku masih lebih yakin skill kawan ini daripada si Roy Suryo. Serius. Iya, serius ya. Cuman masalahnya begini, kadang-kadang ya ada alasan tertentu yang dibuat-buat ya, yang berbeda dengan alasan orang lain untuk membenci sesuatu. Ngerti kalian kan? Kalau Bambang Tri, Gus Nur, Abraham Samad, Said Didu, Refli Harun, semuanya itu, ya mungkin alasannya, alasan A, ya mengatakan bahwasanya Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Ya, Rismon ini mungkin termasuk golongan yang alasannya B. Kan begitu. Kira-kira apa sih alasannya? Nah, ini menurut analisa hukum Parbella, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, tunggu dulu, ya. Tunggu dulu. Kita akan lihat dulu ya, kita akan dengarkan dulu keterangan kawan ini kenapa ijazah Bapak Joko Widodo dikatakan palsu. Kita dengarkan. Bu,
Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 nih, bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi Bu, pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia, kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing, tulislah ini ya. Bukan hanya mirip, sama ya. Sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Mas Gajah Mada Dekan. Bayangkan, tahun 1985, kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini, nih, di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia. Nah, yang menjadi masalah ya, dia katakan bahwasanya ya ijazah Bapak Joko Widodo itu ada font Times New Roman. Jadi tahun 1985 dikatakan Rismond tadi tidak ada yang namanya font Times New Roman karena itu adalah font modern, kan begitu. Sementara Sigit dekan di UGM ya mengatakan bahwasanya kala itu sudah ada yang namanya prima fotokopi ya yang memiliki percetakan dengan standar yang lebih modern daripada yang lain-lainnya, kan begitu. Dan ini dibenarkan oleh pihak kampus ya. Walaupun ya Rismond mengatakan bahwasanya ya bagaimana mungkin ya prima fotokopi ya sudah ada tahun 1985 sementara berdirinya aja tahun 1986. Jadi begini Rismond, ku dengar dulu aku. Dengar dulu Pung. Dengar apa? Opung mau ngomong. Dengerin apa? Kalau berbicara keabsahan daripada legalitas ya, seringkali usaha itu berdiri dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ya, baru izinnya keluar. Yang ini clear dulu ya, clear. Baru yang kedua, kenapa harus ada ya percetakan dengan dengan sistem yang modern ya? Harus, karena apa? Karena pada saat itu dan sampai sekarang ya UGM, ITB, UI adalah kampus ternama. Kan begitu, kecuali kalau misalnya kampusnya kampus kacang-kacang. Ya, jadi kalaupun contohnya ada percetakan ya katakanlah percetakannya juga percetakan kacang-kacang. Skripsinya, sorry. Kalau untuk skripsinya kita bisa lihat semuanya pakai mesin ketik, kan begitu. Nah, ijazahnya pakai Times New Roman, kan? Ya, bisa dikatakan pada saat itu ya kampus percetakan itu memiliki percetakan yang modern ya, lebih modern daripada yang lainnya. Karena apa? Ya, karena itu hal yang wajar. Karena apa? Itu kampus terkemuka, kampus ternama. Kan begitu. Nah, sudah diterangkan bahwasanya ya mereka mencetakkan ijazahnya itu di prima fotokopi. Ya, itu dia ya. Nah, aku ingin tunjukkan sama kalian ya. Ketika Bapak Joko Widodo, kalian perhatikan nanti ya, kalau tidak salah di menit ke-5 atau ke menit ke-berapa ya. Nanti aku akan pause ya. Bagaimana bentuk tulisan yang dimiliki ijazah Bapak Joko Widodo itu sama dengan tulisan yang dimiliki oleh ijazah daripada teman-teman Bapak Joko Widodo ketika sedang reuni ya. Ayo kita mari kita perhatikan ya,
itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu apa SMK sebelumnya apa toh? SMK. Semea kan jadi SMK. Susah nggak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua karena saya dulu juara umum, nggak sombong. Ini wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85-nya. Oh iya, Tahunnya Pak. Ngono ya. Gimana saya? Nah, saya nggak kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang moto-moto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat jok. Dia netis gitu. Nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nah, saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan. Ya malum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Kan ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita. Ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu ya. Sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Herman di foto ini di aslinya kan sama Aslinya dulu, tulisannya. iya, sama. Jadi, dekat Sama sih. sama. Jadi ada Dekannya Prof. Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi. Rektor Prof. Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 Sama-sama. orang. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai naik puncak. Enggak Gunung Kerinci. Itulah Itu. menjadi Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Tito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo. Ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas. Nah, coba kalian perhatikan ya, kalian perhatikan. Tulisan yang sama ya yang ada di beberapa ijazah yang ditunjukkan kawan-kawannya, itu juga ijazah yang ditunjukkan pada ijazahnya Bapak Jokowi. Kan begitu. Sekarang begini aja Rismon ya, daripada capek-capek kau ya, harusnya ya daripada aku kasihan ngeliat kau ngomong begitu ya. 2002 aku bersama istriku
Itu sudah pasti 1.000 miliar palsu ijazahnya itu. Daripada capek-capek kau begitu, ya coba kau datangi satu-satu atau kau wawancarai dulu, nggak usah semuanya. Tapi 2 atau 3 orang di antara teman-teman Bapak Joko Widodo, tolong cross check apakah sama ya tulisan yang ada di ijazah Bapak Joko Widodo dengan tulisan yang ada di ijazah mereka. Selesai. Coba dia tampilkan seperti itu, tapi tidak ada pembandingnya gitu loh ya. Dia tidak hadirkan ya ijazah yang sama keluar pada tahun yang sama dari fakultas yang sama dari universitas yang sama. Kan begitu. Jadi kalau bisa dikatakan ya ini agak ngawur ya. Jadi beberapa orang ahli ya itu mengatakan bahwasanya pernyataan si Rismon ini agak ngawur. Lain kawan ini ya sama-sama sama-sama alumni alumni UGM. Tapi nggak bisa kompak sama Bapak Jokowi. Padahal mereka sesama alumni satu alma mater. Beda liting. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya, Pung, apa memang urgensinya seorang Rismon? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Apa urgensinya seorang Rismon Hasiolan Sianipar ya mengungkit-ungkit lagi masalah ijazah palsu Bapak Jokowi ya? Yang pertama sudah pasti dia ingin mempengaruhi orang lain, apalagi pembenci-pembenci Jokowi ya, untuk kembali diingatkan kepada memori beberapa tahun yang lalu. Itu yang pertama. Ya. Baru yang kedua, kalian tahu apa alasannya? Kedua alasannya ya. Ternyata yang namanya Rismon ini ya, ini benang birunya ini. Kalian harus perhatikan ini ya. Jadi benang biru, benang merah, Bung. Benang merah, bukan benang biru. Saking semangat. Tanda biru. Jadi ya beberapa tahun yang lalu ya yang namanya Rismon Hasiolan Sianipar ini dihadirkan sebagai saksi ahli untuk kasus kopi sianida ya dengan korban Mirna Solihin dan juga kalau tidak salah sekarang itu yang ditersangkakan itu adalah Jessica Wongso ya. Jadi beliau menyampaikan beberapa beberapa alasan-alasan dan juga beberapa riset dia mengenai CCTV ya. Ke CCTV ketika terjadi kejadian tersebut di Cafe Olivier kalau nggak salah ya. Nah, jadi ternyata sampailah pada kesimpulan bahwasanya dia itu menemukan bahwasanya ada rekayasa yang dibuat ya terhadap video CCTV tersebut. Nah, ya sewaktu itu ya dia bertentangan dengan ahli forensik sebelah sana, Muhammad siapa ya, lupa saya ya, dari pihak kepolisian ya. Dia beranggapan bahwasanya video yang dihadirkan di persidangan, video yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah video hasil rekayasa. Nah, kemungkinan ya hasil daripada penelitiannya dan juga hasil dari riset dia ya ternyata tidak diterima di persidangan ya. Nah, dia pada saat itu mulailah dia menghadiri beberapa talk show termasuk Uya Kuya ya, dan juga dia membuat video klarifikasi ya, tidak tahu di kanal mana, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook ya. Yang penting dia mengucapkan kekecewaannya karena apa? Dia berpendapat Tito Karnavian ya, Tito Karnavian yang pada saat itu menjadi Kapolda mungkin ya waktu itu yang menjadi Kapolda ya, dia ikut dalam merekayasa video CCTV ya yang mengakibatkan Jessica Wongso di penjara, ditersangkakan di penjara. Kan begitu. Nah, dia berpendapat bahwasanya Tito Karnavian dan juga Krisnamurti ya adalah polisi bejat, polisi bajingan, dan dia mengatakan ya, dia menuntut kepada Bapak Prabowo supaya kedua jenderal polisi ini dihukum mati. Kali ini kita membawakan kabar baik.
kabar yang sangat baik. Ya, Jenderal Bajingan Bangsat, perekayasa barbar brutal biadab, si Tito Karnavian, ya buronan saya itu 1 tahun ini, ya sudah saya sebut-sebut untuk ditangkap, diseltikuskan oleh Listio Sigit Prabowo. Tetapi Kapolri pengecut itu tetap bungkam, saudara. Kapolri sampah, ya, Kapolri yang nggak ada guna, ya, selain menempatkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian terkorup se-Asia Tenggara. Ya, si Tito Karnavian inilah jenderal bangsat, jenderal bajingan yang merekayasa video CCTV bersama Krisnamurti pada saat mereka menjadi pentolan, ya, Polda Metro Jaya. Menyuruhlah, memanfaatkan si ahli penipu juga, ya, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimaryanto untuk memanipulasi barang bukti digital dengan 2 software gratisan di Redshop dan Freemake, ya. Ya, seperti itu guys ya, seperti itu. Jadi intinya adalah si Respon ini ya ternyata mungkin ada dendam pribadi lah, ya bisa dibilang seperti itu. Dan karena tadi udah dibahas ya, bahwasanya ada beberapa teman semasa kuliahnya Pak Jokowi juga menunjukkan bahwasanya ijazah ini ya benar-benar betul-betul asli gitu. Yang ditampilin di media itu sama dengan punya rekan-rekan teman kuliahnya, guys. Jadi seperti itu ya. Jadi yang mungkin nggak tahu nih Rismon motifnya apa nih ya? Dia apa karena dendam, apa karena dia mau mengangkat isu-isu ini lagi agar untuk meningkatkan emosional publik ya untuk khususnya untuk pembeja Jokowi agar kasus ini terangkat lagi, kita nggak tahu motifnya seperti apa gitu ya. Pokoknya kalau misalnya Anda ya mau mau mengangkat isu-isu seperti ini lagi, kita ya kalian tersebut buzzer bullion ataupun semuanya kita akan menepis guys ya berita-berita seperti ini. Oke, mungkin itu aja guys dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Lancar-lancar puasanya guys. Hati di jalan pada saat mudik. Bye bye.